Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ada rekan saya, Aris Tama, Sarjana Hukum. Siap Bang Bram. Apa kabar, Aris? Alhamdulillah saya Bang Bram. Gimana panjenengan? Sehat juga. Apa kabarnya ini, Aris? Kawan-kawan mungkin di sini sudah tidak asing lagi dengan rekan saya di sebelah ini, yang mungkin kalau di Lampung Utara Aris ini ibaratnya sudah terkenal lah seperti itu, iya kan? Kawan-kawan aktivis pasti tahu dengan Aris Tama seperti itu. Dimulai dari komisariat dan sekarang satu-satunya yang di PBPMI Ya, seperti itu. Dari Lampung Utara. Dari Lampung Utara ya, cabang Lampung Utara betul ya. Riz, mungkin kamu bisa share atau cerita pengalaman-pengalaman kamu, Riz, dari bawah, dari komisariat ya kan, sampai cabang sampai ke PB PMI itu bagaimana, Riz? Ya, terima kasih Bang Bram sebelumnya. Tapi pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar agak Islaman sedikit Bang Bram. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangat terima kasih banyak ini Bang Bram sudah diundang khusus. Memang beberapa segmen sudah diminta kan, kita sebagai junior kualat juga kalau nggak memenuhi. Tentunya apa yang menjadi beliau di samping kiri saya ini selain senior saya pernah jadi dosen saya juga di Universitas Muhammadiyah, sekarang jadi Universitas Muhammadiyah dari sekolah tinggi Bang ya. Iya, awal sekolah tinggi sekarang Unko. Satu-satunya kampus. Utara. Iya, kampus. Nah, tentunya tidak menjadi berlama-lama, saya sedikit share karena kekualatan saya untuk diundang beberapa kali segmen tidak hadir, akhirnya saya memenuhi. Mungkin sedikit cerita Bang Bram. Dulu saya kuliah di Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah waktu tahun 2013. Bergabung sama teman-teman sahabat-sahabat PMII di komisariat dulu disebut kampusnya bukan emblem-emblem Muhammadiyah, nggak bisa dibawa jalannya yang dibawa nama komisariatnya Jalan Hasan Kepala Ratu 2013. Waktu itu ketua umumnya masih Yoki dan ketua komisarinya masih Rizky Lestari. Alhamdulillah maaf abadi pondoknya Abah Syukur. Tadinya dibilang senior semua Bang Bram. Taunya masih ke Mapaba karena saya kenal PM dari SMA kala itu. Dari kala itu dengan senior saya dulu ada namanya Rolek sama Gemalu. Jadi sering gabung-gabung ke sana Bang Bram. 2013 akhirnya masuk juga kan karena udah nggak asing di PMI. Cukup panjang sebenarnya Bang Bram, tapi sedikit saya bercerita. Disitulah tempat di mana saya latihan untuk mengupgrade ya kan, dari pemuda kampung ke kota lah katakan begitu Bang Bram. Mungkin Bang Bram lebih banyak dan paham lah bagaimana proses dari SMA menuju mahasiswa. Jadi mahasiswa kan besar, siswa itu pelajar. Artinya Bang Bram di PMI mulailah meniti karir sampai dengan PBPMI. Ya sekarang saya sudah di PBPMI dipercaya oleh Ketua Umum Muhammad Abdullah Syukri untuk tergabung di namanya strukturnya di bidang sosial masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya dipercaya untuk menjadi sekretaris bidang karena ya betul dari Lampung Utara Bang Bram. Kalau sejarahnya di cabang Lampung Utara belum pernah, tapi alhamdulillah juga berkat doa ini sekaligus saya mengucapkan terima kasih banyak baik dari faktor aspek dalam dan aspek luar. Aspek dalam itu keluarga internal PMII dan teman-teman yang mendukung full baik secara doa dan sering ya kayak Bang Bram lah ngajak kajian. Beliau ini juga salah satu faktor mendogma saya kala itu untuk aktif di organisasi sampai sekarang masih diajaknya ngopi, diajaknya ngobrol dan sebagainya. Mungkin sedikit ininya waktu 2017 Bang Bram dipercaya juga jadi ketua cabang Lampung Utara. Alhamdulillah waktu itu bukan presentasi Bang Bram. Di zaman saya dipercaya oleh sahabat-sahabat. Jadi PMI ini ada 7 komisariat waktu itu. Saya dari komisariat Muhammadiyah ya kan, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah waktu itu kan.
tapi tidak selesai Bang Bram. Selesainya di apa namanya di kampus lain, tapi tidak mengurangi rasa kecintaan saya dengan teman-teman Muhammadiyah yang pertama saya dikenalkan di PMI ya di kampus Muhammadiyah Bang Bram. Jadi artinya saya selesai waktu itu setelah saya jadi ketua cabang saya wisuda Bang Bram. Alhamdulillah bukan prestasi Bang Bram, kebetulan dipercayai bisa rehab sekretariat dan bisa karena sekretariat cabang Lampung Utara itu di zamannya Rio ketua PMI pada saat itu cita-cita kita sederhana waktu zamannya Rio untuk punya sekretariat permanen. Nah di zamannya Aris alhamdulillah bisa rehabnya. Nah dan kita waktu itu Bang Bram terjun ke masyarakat. Alhamdulillah juga dipercaya masyarakat untuk berpartisipasi rehab musola dari gubuk sampai dengan dengan sekarang permanen semen katakan semen dan gedung lah. Nah artinya kenapa Bang Bram saya share begini karena tugas organisasi manapun baik dia PMI dan teman pemuda-pemuda yang lain itu saya pastikan hakikat dan tujuannya dan itu sangat mulia. Artinya di PMI ini tempat ibadah Bang Bram katakan itulah tempat saya beribadah. Saya juga sebenarnya belum basic pondok. Tapi alhamdulillah Bang Bram pasca saya ketua cabang saya menemukan guru kala itu. Kan sebenarnya banyak guru-guru karena PMI kan klaimnya sangat besar bicara NU kan. Kalau teman-teman IMM itu klaimnya di Muhammadiyahnya. Mungkin perjalanan dulu itu kan kalau NU itu bicara budaya timur, Muhammadiyah itu bicara kotanya, bicara fokus ke pendidikan gitulah Bang Bram. Banyak waktu itu kiai NU yang saya coba temui dan saya sadar bahwasannya pondasi dan pijakan awal itu adalah agama ketika saya di PMI juga Bang Bram. Alhamdulillah makanya PMI ini memberikan saya ruang yang sangat luar biasa selain di pijakan agama, pijakan Nagrak hari ini katakan sebagai kata Bang Bram tipis ya kan atau salah satu agen obceng dan sosial kontrol lah begitu. Nah jadi artinya Bang Bram di PMI ini juga selain menerpa diri saya juga upgrade juga bisa mengaktualisasikan diri saya Bang Bram untuk di organisasi latihan gitu karena sangat solusi banget di zaman saya pada waktu itu. Bukan sebenarnya banyak tawaran-tawaran dan sebagainya kenapa saya harus milih PMI bukan menjadi alasan saya itu ini kan sebenarnya sama tapi bukan tujuannya satu yang kata saya tadi itu Bang Bram untuk bicara ibadah saya pastikan itu kan. Nah waktu itu pasca dari cabang saya agak gimbung lah Bang Bram. Akhirnya saya mondok waktu itu mondok di tempatnya Habib Abdurrahman. Gimana itu? Di waktu itu dia lagi mondok Kalong Bang. Sholawatan sana sholawatan sini akhirnya katanya jangan dulu ngaji. Ikut aja dulu katanya. Dari situ saya jadi malu sendiri Bang Bram. Karena organisasi saya ada Islamnya, ya kan? Ada Islamnya. Ya udah deh, belajar ngaji lagi. Minimal harus kafah mengerti lah dengan agama Islam. Riz, ini Abang potong Riz, mohon maaf Riz. Tadi kan Aris sudah sempat cerita ya kan tentang pengalamannya di PMI seperti itu. Abang pingin dengar Riz untuk pengkaderan ya kan apa aja yang Aris sudah ikutin seperti itu biar kawan-kawan yang melihat ini biar semangat juga Aris bisa ngikutin jejak Aris seperti itu Bang. Jadi memang nggak mudah juga Bang dari proses seperti kita lahir lah Bang belajar merangkak, belajar jalan dan belajar berlari dan sampai sekarang ya pengen belajar terbang sebenarnya apalagi di cara ekonomi gini Bang. Jadi gini Bang waktu di PM ini di kan awal dulu ada namanya Mapaba mahasiswa baru ya bisa belum dikatakan kader tapi sebagai anggota ikutin dulu lah basic itu ya ibaratnya ya anggota. Udah itu saya PKD-nya di Metro waktu itu Mapaba di Kota Bumi PKD di Metro terus PKL-nya saya di Jogja. Itu 2015 terakhir PKL ya belum PKN Bang. PKN nasional di zamannya Fitri waktu itu saya ketua cabangnya Fitri sebelum Rio. Jadi terima kasih juga sebenarnya sama itu kan slotnya buat
Ketua Umum Fitri PKL, tapi saya yang berangkat waktu itu. Alhamdulillah ya kan. Nah, di zamannya Amin Nurdin Ma'ruf, jadi launching karya yang ditonjolkan pada saat itu kaderisasi PKL. Saya ikut, Bang. Saya ikut jadi peserta dari Lampung Utara. Harusnya itu jatahnya ketua umum, sahabat Riau, namun saya yang berangkat. Karena itu berangkat dari tadi itu, Bang, ya, berangkat dari kan orang nekat bersama Tuhan itu kan bersama orang nekat, Bang. Saya sangat nekat kemauan lah. Nah, betul. Kalau mau pasti mampu. Kalau mampu belum tentu mau, Bang. Nah, saya punya prinsip mau waktu itu. Diberikan jalan juga sama Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan pada saat itu banyak ketua PKC. PKC itu koordinator cabang lah, Bang. Banyak ketua cabang. Terus banyak ya level-level tinggi lah pada saat itu. Ya, karena kita kan bukan ketua PKC, bukan ketua PKC pada saat itu, Bang. Tapi hanya anggota cabang. Tapi saya bilang sama ketua umum tuh, saya pengen berangkat, kata saya. Ternyata betul ada manfaatnya, Bang. Sampai dengan sekarang saya bisa kenal apa namanya tokoh-tokoh nasional. Pada saat itu saya bisa kenal ya diri saya sendiri. Betul. Gitu, mengenal diri sendiri. Artinya ternyata selama ini di Lampung Utara terlalu kecil. Kita harus banyak-banyak upgrade, banyak-banyak juga baca lah. Ikro kan jelas, lo baca. Bacalah. Nah, selain itu juga pada lawan kita itu bukan lembaga negara, bupati, gubernur atau presiden sekalipun, bukan, tapi lawan kita diri kita sendiri, hawa nafsu. Nah, alhamdulillah saya dari situ bukan mengenal diri dalam artian berarti saya terlalu hawa nafsu. Jadi agak turun lagi tuh, Bang, pada saat itu, Bang. Egonya. Kalau dulu, Bang, ya nggak bisa ketemu dengan teman A, B, C. Sebenarnya bukan lawannya itu bukan teman-teman Cipayung atau teman-teman negara dan sebagainya, bukan, tapi diri kita sendiri. Akhirnya saya bukan bisa menaklukkan ya. Saya proses untuk menaklukkan diri saya sendiri. Saya ini siapa, mau apa, dan apa sih tujuan hidup saya ini. Alhamdulillah agak dibukakan pasca PKM. Karena dia langsung bicara nasional, Bang. Karena kita ini kan kebanyakan lebih mau praktisnya, kan. Betul. Mie instan aja harus dimasak. Jadi untuk perkaderan sendiri paripurna. Iya, alhamdulillah paripurna, Bang. Paripurna dan di PB pun, Bang. Bukan artinya saya pengen katakan saya selesai di PMI, baru proses untuk jenjang selanjutnya profesional sebagainya. Mungkin saya juga udah ikut kayak Abang juga kayaknya karena Bang Bram ini juga pemirsa, dia selain podcast ini beliau juga pengacara tempat konsultasi hukum. Ya kan saya harus pengacara seperti itu ya kan. Enggak, artinya begini, pemirsa, selain dia muda juga beliau ini adalah profesional aktivis. Jadi bukan aktivis profesional. Gitu, Bang. Dibalik kita jadi Aris yang bertanya nih, kawan-kawan. Enggak. Terus share aja. Oke. Alhamdulillah, jadi untuk perkaderan sendiri paripurna ya kan. Udah banyak ibaratnya tadi di organisasi ini merubah mindset ya kan, paradigma seperti itu untuk yang lebih baik ya kan, ibaratnya seperti itu. Terus untuk aktivitas sehari-hari apa Riz ini sekarang, Riz? Selain tadi ya kan sebagai pengurus PB, pengurus besar ya kan, pastinya harus di Jakarta nih ya kan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi keseharian kita selain di PB apa nih, Riz? Mungkin bisa diceritakan, Riz. Atau mungkin di PB sendiri ada program-program ya kan, atau mungkin ada project yang lagi dilakukan ini, Riz. Ya. Jadi untuk aktivitas sendiri mungkin saya izin share sedikit pemirsa, Bang. Kalau itu masih sekitar PKC kan. Ya alhamdulillah juga dari cabang tadi saya agak sambung sedikit izin. Jadi sekitar PKC dan hari ini jadi PB. Nah, untuk aktivitas harinya Jakarta Lampung. Karena situasi pandemi COVID-19 ini bukan menjadi apa namanya? Jadi soal buat teman-teman untuk kreativitas. Tapi agak bukan dipersulit, agak dibatasi untuk temu orang. Nah, kalau aktivitas sendiri, Bang, masih kuliah, Bang. Alhamdulillah proses kuliah masih, doain lah, Bang, bisa S2 ya kan. S2 di 2022 besok. Amin. Selain itu juga sementara juga lagi aktif bantu di lembaga bantuan hukum kakak sendiri. LBH-nya di mana nih, Riz? Kota Bumi. Di Kota Bumi. Apa namanya, Riz?
LBH-nya karena tergabung di Pradi ya, di Pradi. Siap. Jadi kakak juga pengurus Pradi Banda Lampung. Karena juga dia nggak aktif karena dia ada aktivitas lain, saya untuk ngajak teman-teman lah, cuman kayak Bang Bram lah, konsultasi hukum. Tapi saya bukan, tepatnya nggak hanya konsultasi hukum Bang Bram, pernikahan sampai dengan masalah-masalah pribadi. Jadi semua lah, ya, kan? bisnis komunikasi Bang Bram. Siap. Riz, mungkin bisa dikasih tahu lagi Riz, kan kalau organisasi lain kan misalkan kalau di IMM ya kan, kalau di kampus itu komisariat, kalau di kabupaten ada cabang, provinsi ada daerah ya kan, ada yang mewakili setiap provinsi misalkan koordinator sampai ke pusat. Kalau struktur dari PMI sendiri bagaimana Riz? Mungkin bisa diceritakan dari tingkat bawah sampai tingkat nasional. Mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu nih Riz. Sampai pengkaderannya lah, terus ada instruktur apa misalkan, seperti itu juga. Jadi sedikit share juga, kader PMI ini se-Indonesia itu punya 254 cabang, termasuk koordinator cabang di situ. Dari tingkat bawah itu ada disebut namanya rayon. Rayon itu disebut fakultas. Ya, rayon, ada komisariat. Kalau komisariat itu di kampus. Kalau untuk skup daerah itu ada manajemen cabang. Cabang itu ya seluruh komisariat kampus-kampus di Lampung. Ini katakan di Lampung, itu Lampung Utara. Itu cabang. Kabupaten. Nah, kalau untuk PKC, pengurus koordinator cabang itu selampung. Jadi kalau di provinsi PKC istilahnya. Kalau di IMM kan DPD. Kalau IMM ya provinsi. Langsung dari PKC ke PB. Alhamdulillah dimentorin oleh ketua umum PKC sahabat Ahmad Ali Baladi Rumah, sahabat Pupung, karena seizin beliau juga kan, rekomendasi dari beliau, selain keluarga besar, guru-guru spiritual saya yang lain, seperti Habib, seperti teman-teman Lampung Kultur, teman-teman Klasika, senior saya, ada banyak senior saya yang nopang itu, ada namanya Ahmad Ali Baladi Rumah, seizin beliau untuk mewakili Lampung. Jadi rekomendasi itu dari beliau. Alhamdulillah dipercaya juga oleh sahabat Muhammad Abdullah Sukri sebagai ketua umum, terpilih 2021. Masuk di formasi dia, struktur dia seperti itu. Jadi memang luar biasa Bang Bram, karena kita dari bawah Bang. Saya kenal betul memang dari bawah, dari komisariat ibaratnya ya kan. Bukan tiba-tiba jadi, karena nggak ujuk-ujuk PB, nggak kan, dari bawah ngerintis ibaratnya. Modal mau tadi Bang. Betul. Ini memang kadang kita punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Kalau kita punya kemauan, insya Allah pasti mampu. Sebenarnya agak gugup juga saya, karena dia selain dosen saya, dia senior saya. Dia aktivis, beliau juga kan pernah di IMM juga Bang ya, di apa namanya, aktif di IMM, dan dia juga waktu itu presma saya. Presma saya di STIM. Jadi agak grogi gimana junior ngobrol sama senior ini. Masih Jawa sekarang. Riz, ini kan bicara teknologi industri 4.0. Sekarang banyak pergeseran, perubahan. Ibaratnya misalkan tadi, sekarang toko-toko, mall-mall sudah nggak laku. Udah bergeser ke Shopee misalkan. Media online katakan. Media online seperti itu. Nanti diuntungin juga Shopee Bang. Betul. Tapi nggak apa-apa kalau diajak kerjasama. Terus juga tadi ya kan, pergerakan pemuda saat ini ya kan, melalui media sosial juga. Dari YouTube, dari akun-akun ya kan, yang didirikan masing-masing seperti itu. Atau istilahnya ada sekarang disrupsi namanya. Disrupsi itu tadi gangguan seperti itu, karena teknologi 4.0 ini bonus biografis lah. Teknologi industri seperti itu. Nah, kalau pandangan kamu sekarang ya kan, saat ini mengingat pandemi juga, kita kan nggak boleh banyak berinteraksi, nggak boleh kemana-mana, dibatasi, harus jaga jarak. Tapi kita udah jaga jarak prokes. Udah dong, swab dulu tadi masuk, dicek dulu antigen sama apa, diminta sertifikat ini pemirsa, vaksin sama senior. Dia sudah vaksin belum tadi? Siap. Nah, kalau pandangan kamu sendiri bagaimana Riz melihat teknologi industri 4.0 ini sendiri Riz? Ya, kalau melihat ini kan bicara teknologi tentunya ya bisa kita kaitkan dengan media sosial lah ya. Iya betul, media sosial lah, medsos, YouTube, IG dan sebagainya. Nah ini sangat produktif sekali yang hari ini bicarakan Bang, lagi di zamannya. Mungkin kalau nggak upgrading segera
udah ketinggalan. Kita. Jadi ketua umum PBPMI itu punya punya luar biasa lah, punya lompatan selain dia punya gelar sarjana luar negeri, dia juga pengasuh pondok pesantren kan, pondok pesantren, dan dia punya lembaga riset. Nah, jadi visi misinya beliau itu bang, kayaknya gayung bersambut dengan kebutuhan hari ini. Kenapa saya bilang gayung bersambut? Meskipun baru dia jadi ketua umum bang ya. Kemarin dia punya launching EPMI. EPMI itu untuk mengakses semua data, bank data dari komisariat sampai cabang sampai dengan PBPMI agar terkoneksi. Misal dengan kartu dan misal dengan KTA. Ya kayak diskusi begini bang. Jadi dia bilang jangan sampai juga kita diskusi keilmuan itu nggak dipublish di ruang publik. Akhirnya sampah-sampah visual, katakan ya video-video negatif, misal kayak kita podcast hari ini bang, di share ya kan, kan ini siapa tahu jadi motivasi dan sebagainya, syukur-syukur bang ya, tapi ya kalau nggak jadi motivasi ya disimpan, didoakan lah untuk untuk kita sendiri, untuk ngasah sendiri ya nggak bang, artinya dibutuhkan sekali karena banyak pakar itu bang, ya saya katakan abang orang berilmu lah ya, tapi kalau abang nggak dipublish juga ya kan akan kalah dengan orang-orang yang tenar. Dan kita kan kalau sangat produktif bang, sangat produktif. Saya lihat kayaknya cuman podcast yang konsisten di Lampung Utara ini, pemirsa saya hari ini pulang kampung lah pemirsa, jadi judulnya, makanya saya harus datang ke undangan khusus dari senior saya ini karena beliau masih konsisten untuk urus podcast yang begini-begini, karena ini menjadi ruang solusi. Ruang solusi pemuda, ruang solusi akademisi, ruang solusi untuk masyarakat untuk memamerkan keahlian dan keilmuannya. Karena dengan PPKM misal hari ini dan COVID-19 di area COVID-19 harus menjaga jarak, harus jangan berjumpa. Zoom misal kan hari ini harus pakai Android atau handphone katakan. Saya rasa bang harus ada perhatian penuh juga bang dari pemerintah. Misal kita Lampung Utara kan, kita di Lampung Utara. Ya selain abang masih konsisten ya, banyak sebenarnya pemirsa podcast lainnya. Mungkin ya abis dari sini saya diundang di podcast Bang Bram yang berikutnya karena luar biasa pemirsa. Luar biasa ini bang, karena abang punya kemauan itu tadi, mudah-mudahan abang tetap istiqomah lah. Minimal tadi Riz, paling nggak kita bisa mengedukasi atau memberikan informasi lah. Jadi sangat solusi bang, ini solusi banget. Jadi orang pakar itu kalahkan dengan orang tenar. Jadi sampah-sampah visual saya katakan di awal tadi kan, sempat cerita tadi kan banyak sampah-sampah visual, lalu dipost, lalu ditayangin di IG, di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Nah, itu juga berarti tadi kalau yang abang tangkap yang memiliki kompetensi, yang pakar-pakar, minimal tadi buat kajian yang dipublish juga. Nah, dipublish. Nah, seperti gini. Saya pernah katakan dengan teman-teman komisariat kala saya di cabang waktu itu dan teman-teman di cabang, jangan sampai kita buat kajian ilmiah itu ngobrolnya berjam-jam, bermalam-malam, tidak ada goal set dan happy endingnya. Cuman happy doang, nggak ending. Kan nggak enak juga bang. Nah, tapi kalau ini ya kan bisa kita ulas meskipun tidak ending, tapi menjadi refleksi lah. Iya betul, ini menjadi refleksi. Jadi kita podcast seperti ada solusi yang diberikan seperti itu ya. Dan bisa buat refleksi lah. Oh iya saya mengatakan ini. Dan di share buat teman-teman itu agar memotivasi. Tujuannya kan memotivasi bang, ya kan? Siap, betul. Memotivasi, memberikan edukasi. Dan hari ini Zoom ini bang sangat dibutuhkan. Kalau gagap menangkap, waduh. Jadi ketinggalan pakar-pakar itu. Jadi teman-teman harus upgrading. Siap, Re. Jadi tadi apalagi untuk para milenial seperti itu harus mengupgrade diri. Jangan sampai ketinggalan informasi. Apalagi gaptek istilahnya gagap teknologi ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi media-media yang ada kita pergunakan. Saya agak share sedikit juga bang, karena saya agak gagap juga kan bicara teknologi kan. Jadi ketua umum ini kan luar biasa mengadakan lompatan-lompatan. Dia bukan mengajak berjalan hari ini, tapi dia mengajak berlari. Bicara EPMI itu kan luar biasa. Database saya bisa klaim 500.000 kader yang tersebar di Indonesia. Jadi bisa dibuktikan kan, bisa dilihat seperti itu secara virtual, fisiknya. Betul. Jadi selama pengalaman lah, kita nggak bisa, Pak. Jadi saya pernah ditanya kan,
adalah teman-teman majelis lah, Iya. majelis. Oh, Riz, kadermu berapa di Lampung? Di Lampung. Waduh, belum saya ini. 5 di mana datanya? Dia tunjukin. Oh, Bu, ini loh, tinggal buka internet, buka. Kalah gitu loh dengan Jadi ketum sekarang punya agenda tadi mau buat bank data biar terintegrasi integrasi dari Indonesia, bawah ya. sampai dengan Dari atas. bawah atas seperti Betul. itu, Riz, lanjut lagi, Riz. Sekarang ini kan tadi untuk aksi ya kan, untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Sekarang ini saat ini kan dibatasi-batasi lah, Betul. mengingat pandemi sendiri. Betul. Kalau yang kamu lihat, Riz, masih ada juga kawan-kawan sekarang yang aksi tentang masalah kebijakan pemerintah. Kalau menurut kamu bagaimana, Riz? Ya, kayaknya kita ini lagi aksi juga sebenarnya, Iya, Bang, ya. Tapi aksi yang produktif, kritis, transformasi, dan karena produktif kan, karena ada podcast dan ngobrol santai. Kita lebih produktif kan, nggak meluangkan, tidak meluangkan energi yang banyak, tapi pesannya sampai. Mudah-mudahan begitu. Amin. Ya. Jadi kan kalau bicara teman-teman yang masih kritik dan sebagainya, ini medianya sebenarnya, media sosial. Karena pesan yang kita ingin sampaikan ini tersebar luaskan dan didengar. Betul. Didengar kan, harapan kita begitu. Iya. Makanya benar didengar itu yang poinnya. Jangan sampai tadi kita aksi dan lain-lain. Kan? Makanya ketum juga disempurnakan lah, Bang. Dari kritis transformatif dan hari ini disempurnakan dengan kolaboratif. Dengan produktif. Siap. Jadi ada pengkombin antara kritis, transformasi, dan ada produktifnya juga. Selain kita juga kritisi pemerintah, kita juga ya ada kreativitas. Apa menjadi solusi untuk negara, atau kan kita sebagai aset bangsa. Siap. Nah, dengan keistiqomahan Abang ini mudah-mudahan juga bentuk kritis Abang tetap melawan ketidakadilan, ya kan. Mudah-mudahan, karena saya lihat, Bang, luar biasa podcast Abang, makanya sangat mulia sekali pemirsa. Dari tokoh muka agama, tokoh masyarakat, tokoh aktivis Cipayung, hampir semua, Bang, ya diundang di podcast Abang. Nah, artinya nggak harus lihat pemerintah, kawan-kawan. Apalagi di agenda UMKM ya, lebih mandiri dan sebagainya. Kita hari ini dituntut untuk mandiri, pemirsa. Jadi ya harapannya juga sih kan, karena pemuda bagian masyarakat adalah raja bagi pemerintah, karena pemerintah itu adalah pelayan masyarakat, ya mungkin dengan kampanye begini, Bang, sampaikan. Ini kan bentuk melawan juga. Jadi tadi nggak mesti kita harus aksi di luar, demo di luar. Jadi lewat rekaman podcast seperti itu ya kan, atau ada diskusi, atau mungkin ada statement yang direkam, nggak apa-apa dilontarkan. Dilontarkan. Tapi bahaya juga, Bang, karena hari ini ada undang ITE itu, Bang. Jadi lebih sopan kayaknya, lebih soft dan sebagainya. Mungkin itulah, Bang, kayaknya kampanye ini kan pasnya betul lewat podcast dan sebagainya. Makanya harus dukung juga. Teman-teman. Like dan like, subscribe, share. Jangan di sini aja. Siap. Siap. Ini kan kemarin sempat ada gejolak nih, ya kan. Mahasiswa seperti itu mengkritisi pemerintah, ya kan. Terus juga ada masyarakat pemuda yang mengkritisi kebijakan pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah. Nah, menurut kamu, Riz, mengkritisi itu yang baik seperti apa, Riz? Iya kan? Apakah tadi cukuplah kita misalkan silaturahim, audiensi aja, atau tadi buat diskusi seperti itu yang direkam? Apa kita memang harus berani kayak gitu, ya kan? Memang mengumpulkan massa dan seterusnya. Mengkritisi itu seperti apa, Bang? Tergantung perspektif sih, Bang. Karena begini juga, Bang. Ada 3 tahapan. Ada beberapa tahapan, bukan 3 tahapan. Ya kan, kalaupun dengan dialog tidak temu titik terangnya, berarti stop dulu dialog dulu. Maka lakukan aksi dan surat kaleng dulu lah. Jadi
ibaratnya tadi dialog, Dialog. ya kan, kirim surat seperti itu. Kalau sampai beberapa kali tidak ada tanggapan dan seterusnya, barulah aksi seperti itu. Sebenarnya juga kalau dia ada pandemi begini kan, kita musuhnya Satgas Iya, Covid, Covid bukan hanya polisi dan Pol PP kan. Nah, Bukan musuh sih, sorry. Karena polisi, terus tim Satgas dan Pol PP itu adalah pelindung kita, Iya. bukan musuh sih. Tapi lebih tepatnya mitra yang akan menghadang-hadang. Tujuannya bagus juga sih, Bang. Karena di area kalau begini, kalau kita aksi ya kan, imun kita lemah karena Covid kan. Tugas dari Satgas itu kan sebenarnya bahaya juga, Bang, kalau saya bilang, karena tugas polisi itu kan mengaman kita, bukan ya kan? Ya, mengayomi dan sebagainya. Dan mereka juga punya peran, Bang. Makanya mereka bukan musuh, tapi mitra yang menjaga kita. Siap. Kalaupun aksi di zaman ini kurang efektif untuk saat ini ya. Iya, karena di selain bukan teman kita akan bertarung itu, selain polisi dia ada Satgas. Jadi banyak lapisan, Bang. Betul, corona juga. Iya, corona ini luar biasa. Jadi ingat, bukan menjadi musuh kita itu adalah bukan polisi, bukan tentara, bukan siapapun itu, bukan. Kembali ke judul saya awal tadi, Bang, hawa nafsu kita. Ego itu tadi. Jadi harus yang sesuai lah dengan porsinya, kalau menyampaikan ide, gagasan dan lain-lain. Jadi nggak perlu lagi anarkis ya. Bisa, Bang, anarkis. Oh, boleh. Kebutuhan. Nggak canda pemirsa. Jadi nggak, ternyata begini, karena saya katakan dari awal, Bang, kalau tahapan komisariatnya lebih kritis dan egonya masih tinggi karena ingin bahkan rasa ingin tahunya masih tinggi. Tapi kalau fase kayak di zaman saya, Riz, kamu sudah berubah ya, sudah. Karena tugas saya memastikan kebijakan pengurus besar itu sampai ke bawah. Kalau saya ikut serta ke bawah, nanti balik tadi. Bukan kebalik, Bang. Peran teman-teman di bawah apa gitu loh. Iya, betul. Kan kasihan juga gitu. Jadi biarkanlah yang di bawah berekspresi. Jadi betul, ya kan? buat teman-teman pemerintah juga jangan gagap juga, karena pemuda hari itu adalah aset bangsa. Diterima, dilayani, diladenin aja seperti itu. Sebenarnya ya kan? Pemuda itu, Bang, muda, mahasiswa, masyarakat dan sebagainya, butuh apresiasi aja. Oke, berarti untuk pemerintah tadi nggak usah baper ya kan, biasa aja, slow aja ya kan. Karena begini, Bang, ya kayak kita masih kecil lah, Bang, minta perhatian kepada kakak. Tapi sedikit nakal gitu. Ya, katakan kutip begitulah. Tapi kan saking kakak ini baper, bukan kakak baper ya, kakak ini berpikiran anarkis dan sebagainya. Jadi kooperatif. Ya di bawah pun sebagai adik juga. Ya kalau adik ini udah dewasa, yang katakan dia udah keluar kemana-mana. Tapi kalau adik itu cuma mainnya di rumah itu aja, bisa sebunuhan, Bang. Jadi bahaya juga buat pejabat. Apa di era yang begini, Bang. Sebenarnya masyarakat itu butuh apresiasi dan butuh edukasi, Bang. Edukasi yang katakan ayo bareng-bareng, karena hari ini pemerintah pun gagap menghadapi corona, Bang. Saya rasa begitu. Ayo libatkan masyarakat, ayo libatkan. Dibentuk ruang apresiasi ya itu tadi, Bang. Ya kayak abang dosen gitu kan. Nilai kamu bagus. Besok kita akan belajar lagi, mungkin saya akan belajar dari kamu. Jadi nggak otokritik gitu. Siap. Ditemuin atau diajak dialog. Dikasihlah ruang argumen yang ilmiah seperti itu. Dikasih ruang, dikasih panggung. Kan begitu. Siap, Riz. Nah, lanjut lagi nih, Riz, boleh ya. Boleh. Kan ini asik juga. Sekarang kan kamu sebagai pengurus besar PMII, mungkin kamu bisa membagikan semangat kamu ya kan, untuk rekan-rekan kamu, junior kamu yang sekarang masih di rayon atau komisariat, biar mereka semangat di dalam pergerakan ini. Apa, Riz? Mungkin Riz bisa dikasih vitamin dulu, Riz. Sebenarnya lebih tepatnya bukan hanya PMI, Bang. Ya kan, karena saya juga dalam proses belajar juga kan. Iya, siap. Pemuda, betul. Gimana caranya tadi ya kan, sebagai mahasiswa ini tadi jangan kupu-kupu kuliah pulang. Betul. Tapi tadi ikutlah organisasi, mungkin seperti itu. Organisasi sebagai sayap tadi. Betul. Karena kebanyakan juga hari ini apalagi di era yang begini, Bang, kalau nggak punya kelompok komunitas, kalau dia main sendiri-sendiri, Bang, akhirnya
menuai dan keputusan dan menuai hasil dialognya di pola pikirnya sendiri dan hanya memandang realita, tapi tidak pernah melihat apa yang menjadi bahan referensinya dengan teman-teman kelompok lain sebagainya. Kan ya lagi silaturahmi masih bisa dijalin ya kan, kayak nggak corona aja bang. Kelompok-kelompok pemuda itu masih pengen bikin kelompok yang besar. Betul. Apalagi zaman yang begini kan bang. Dan saya sebenarnya begini, bukan harapan ya, bukan harapan, tapi mengajak pada diri saya pribadi. Jangan mudah lelah kalau untuk bicara soal keilmuan, belajar dan sebagainya. Kenapa? Dan juga belajar keilmuan itu jangan hanya pakai isi kepala, tapi pakai juga isi dada, agar antar isi kepala dan isi dada itu terkombin. Jadi nggak hanya nafsu yang kita dahulukan, tapi rasa itu yang saya bilang bang, dada itu tadi. Tapi jangan juga nggak ada eksekusinya. Ya, jadi action eksekusi ya. Jadi feeling, thinking, action. Banyak wacana misalkan, banyak wacana, banyak konsep, tapi nggak terukur, nggak terkonsep. Itu juga makanya mengajak teman-teman pemuda aktivis atau lain sebagainya, jangan mudah lelah, harus lillah biar nggak lelah. Satu, kedua, ke teman-teman ini khususnya masih pemuda bang, untuk semua pemuda, hari ini hasil kreativitas mungkin, kalau tidak sudah bukan lagi lawan kita itu bukan lagi teman-teman Cipayung, bukan kreativitas. Kalau kita gagap terhadap teknologi, gagap terhadap lingkungan sekitar, gagap terhadap jendela dunia, buku katakan, nggak pernah baca itu kan sebenarnya ada dua bang. Kalau saya itu katakan baca itu ada dua, baca realita, baca buku. Baca realita nggak pernah, baca buku apalagi jauh ya. Apalagi ya sebenarnya bang gini juga bang, kenapa teman-teman itu harus berorganisasi, berkelompok. Organisasi itu kan kelompok, bareng-bareng. Karena dibuat negara ini bareng-bareng ya kan, nggak ada yang sendiri-sendiri bang. Filosofisnya seperti itu ya. Filosofinya. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo atau masih sendiri di dunia realitanya, harap cari ini buat pesan teman-teman yang mau kuliah, cari sikap ya kan, cari sikap. Ada teman-teman PMII, teman-teman IMM, teman-teman HMI, ada teman-teman PEMKRI, ada teman-teman GMNI, Hima Budi, ya LMND, PRD dan sebagainya lah. Betul. Karena itu menjadi rumah kedua selain kampus ya, untuk menjadi lembaga riset keilmuan, kajian ilmuwan. Nah, kalaupun untuk pesan untuk PMI, jadikan saya kalau ketua umum itu bilang Muhammad Abdullah Supri, saya pastikan besok rumah PMI itu menjadi rumah masyarakat. Artinya harus kolaborasi, bukan lagi bicara soal ras PMI-annya atau kenapa? Karena PMI adalah bagian dari pemuda, bagian dari klaim besar, mempunyai klaim besar di rumah Nahdlatul Ulama, menjadi karena PMI, artinya PMI harus garda terdepan bicara bela ulama, bela masyarakat, bela dan negara juga. Bela negara itu yang pasti. Siap, itu yang utama. Bela negara. Kalau kita melenceng dari negara ditangkap itu. Riz, terakhir Riz, harapan kamu untuk pemuda Lampung Utara apa Riz? Iya kan, karena kamu tadi lahir di Lampung Utara, sekarang menjadi PB pengurus besar PMI, apa Riz? Oke bang, kalau untuk pemuda Lampung Utara harapannya kita ini sebenarnya kurang komunikasi bang. Siap. Kalau bicara pemberdayaan pemuda, Lampung Utara ini luar biasa. Yang namanya Korea Utara, Jakarta Utara, ya utara itu luar biasa bang. Dan dinamika konfliknya memang bukan konflik lah ya. Dinamikanya. Saya juga berangkat dari dinamika panjang. Atmosfernya luar biasa. Dan sudah terlatih memang bang. Tapi karena kita punya ini suku Sambayan, Nganyapur, sudah ditanamkan, iya, punya PIL sendiri, punya
kental lah kalau Iya. katakan budaya. Tapi Bang bisa cek Bang, orang yang di Lampung nggak pernah pindah agama Bang. Mudah pindah agama, bukan katakan agama A itu yang benar. Kenapa saya kebetulan saya agama Islam ya kan, saya pasti bilang agama saya yang benar dong. Betul. Nggak pernah pindah agama Islam, Teguh kepercayaan, masih teguh. keyakinannya. Itu ya. orang Lampung Bang. Siap. Nah, dan juga orang Lampung ini piil, bicara piil Iya. itu. Piil itu kan Berdiri. bukan hanya disenggol ngamuk, bukan. Senggol bacok bukan. Bukan. Tapi piil itu santun, ya kan, menghormati yang tua. Ya banyak lah aspek apa namanya, cara pandang kalau bicara PIL kan. Ini yang lagi diribut. Sebenarnya Bang, pemuda Lampung Utara itu luar biasa. Setelah saya temui di beberapa penjuru ya, dari ujung kulon sampai ujung dunia Indonesia, itu tersebar Bang. Contoh, orang Lampung Utara ini punya orang-orang politik yang handal. Gubernur 2 periode, 1 periode waktu itu ada Gubernur Ridho dari Lampung Utara, Gubernur Bahtiar dari Lampung Utara. Artinya SDM-nya sangat, itu menjadi sampel lah misalnya. SDM Lampung Utara nggak usah diragukan Nah, lagi lah. tapi kenapa tidak terkomunikasikan? Siap. Tidak terkomunikasikan dan tidak terkonsolidasikan? Karena masih itu tadi Bang, ego masih tinggi. Egosentris masing-masing. Betul, egosentris masih tinggi. Dan terus jiwa pilihnya kebalik kadang-kadang. Terakhir Riz, tanda kutip begal menurut kamu bagaimana? Enggak, Lampung Utara nggak begal sebenarnya. Justru Lampung Utara itu lagi ditutupi karena Lampung Utara ini, coba cek PT mana yang udah masuk Lampung Utara, nggak ada, masih terjaga. Coba cek aset-aset tanah misalnya, batu bara dan sebagainya, masih banyak, masih terjaga. Begal itu sebenarnya buat teman-teman yang di luar sana tidak tahu Lampung Utara, coba kesini dulu Lampung Utara. Bohong, bukan bohong Bang. Isu negatifnya lebih dibesarin akan menutup isu positifnya. Kenapa Lampung Utara ini ramah-ramah contohnya? Misal di samping saya dan saya sebagai apa namanya pemuda, nggak dapat orang begal Bang. Hasil dari yang begal. Karena begal itu kan di paradigma teman-teman pemirsa katakan di luar Lampung Utara itu kan, Lampung Utara itu salah menilai. Sebenarnya tadi Lampung Utara bagus-bagus, baik-baik. Baik-baik, saya katakan gubernur tadi kan, saya katakan itu untuk menutupi positif. Nah Bang, saya pengen ngajak juga teman-teman pemuda lah. Karena kita ini harus jas merah, jangan lupakan sejarah. Lampung Utara ini selain kita ziarah, kita kan lagi ziarah nih Bang. Betul lah. Ziarah ini kan silaturahmi. Ada banyak makam Bang, banyak makam sesepuh, banyak makam apa namanya, katakan leluhur lah. Bukan untuk kita puja-puja, bukan, tapi untuk dijaga. Bentuk menjaganya bukan hanya ziarah dan sebagainya, bukan. Karena Lampung Utara kan kota tujuan hari ini, jauh dari apa namanya tol ya kan, nggak lewat tol maksudkan. Terus orang ke Lampung Utara itu berarti ada tujuan khusus. Nah, kayaknya kalau bicara wisata ya kan terlatah saya Bang. Karena Lampung Utara banyak seremonialnya, pejabatnya ya, oknum katakan ya, pada kemarin-kemarin banyak seremonialnya. Nah, ada satu menjadi solusi wisata religius Bang. Jadi dulu yang membuka kampung ini ada yang namanya Minat Trideso. Minat Trideso banyak lah. Oke Riz, tadi udah banyak ya kan yang kamu sampaikan ya kan, dari wisata religi seperti itu. Jadi seharusnya tadi masyarakat ya kan Lampung Utara sendiri bisa menjadi tempat religi seperti itu, karena banyak sesepuh seperti itu ya kan, tokoh-tokoh dahulu ini yang memang membuat Lampung Utara, Lampung citranya dikenal di seluruh dunia. Oke Riz, terakhir nih Riz ya kan. Terakhir udah banyak ini. Closing statement dari kamu Riz, apa Riz sebelum abang tutup Riz? Sebenarnya masih banyak Bang, tapi siap. Saking serunya kan. Betul Riz. Terima kasih juga sekali lagi, saya ucapin terima kasih udah dikasih kepercayaan untuk di publik di channel Abang ya kan. Terima kasih juga udah hadir ya kan. Tentunya saya minta semuanya like dan subscribe dan dukung channel ini. Kenapa? Selain channel satu-satunya yang masih konsisten di Lampung Utara, channel ini berangkat dari ketulusan. Ketulusan dari aktivitas, karena Bang Bram ini selain dia dosen, dia punya channel dan
dia ini udah pengacara bang ya. Ya. Dia profesional aktivis. Siap. Untuk aktivis-aktivis sedunia. Nah, sedunia. Agar like dan subscribe dan jangan pernah menyerah Siap. di situasi yang begini. Harus banyak kreativitas. Siap. Seperti yang dilakukan Bang Bram. Makasih. Oke Riz, makasih banyak Riz Siap, sudah Bang. mau Siap, Bang. hadir Terima di kasih. Trafficma Channel. Siap, Bang. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menginspirasi orang Manfaat. banyak. Amin, amin. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan. Salam. Siap. Oke.